Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi hari ini kebetulan kita sama teman-teman lain bersama anak-anak Kamboja ya di Susai. Kita orang sedang melaksanakan latihan untuk mempersiapkan tes setiap setahun sekali guys. Jadi jangan heran ya kalian yang mau berangkat ke Jepang, nanti kalau sudah kerja di Jepang pasti kita akan melaksanakan yang dinamakan ujian guys. Nah, ujian ini adalah salah satu penentu kita lanjut atau pulang. Kalau ibarat kata kita nggak lulus, maka kita akan dipulangkan guys. Jadi kita cuma kerja cuma 1 tahun saja. Makanya kita dengan anak-anak Kamboja kita disuruh untuk latihan. Setiap hari kita latihan, kita ngerjakan satu ya. Nah, kita ini mau membuat surabu guys. Ini bahasa Jepangnya itu surabu ya. Kalau kita di Indonesia ya sebetulnya bahasanya apa ya, rakitan buat cordak gitu loh. Cuman kan kita pakai ukuran yang 2,5 meter guys, jadi nggak terlalu sulit ya. Nah, kita setiap hari kita belajar 2 sesi. Yang kalau untuk pagi kita belajar teori ya, kita materi, kita belajar tentang masalah kosakata, bedah soal yang sudah beberapa kali diujikan gitu kan soal itu. Terus kita pelajari supaya ya kita paham dengan kata-katanya ya. Sebetulnya banyak sekali dengan bahasa-bahasa kanji, karena berhubung nggak ada yang paham dengan kanji, maka disarankan sama sensei pihak perusahaan untuk memahami saja ya. Ya kalau bisa dihafal, tetapi karena terlalu banyak dipahami saja. Tetapi kata beliau itu soal itu pasti banyak yang keluar. Jadi nggak perlu kita pelajari, nggak perlu kita pahami. Yang penting kita itu paham kata-katanya saja ya. Kata-katanya saja kita paham, insya Allah kita lulus. Nah, makanya kita dalam waktu kurang lebih 2 bulan ini kita sangat jarang sekali bekerja guys. Kita sangat jarang sekali, jadi kita hanya difokuskan belajar. Ya, kenapa kita harus difokuskan belajar? Taulah ya, orang Jepang itu nggak mau kalau kita cepat-cepat pulang, kan pasti rugi gitu kan kalau nggak lulus terus suruh pulang gitu. Nah, pasti sangat rugi. Kenapa rugi? Ya dia harus proses lagi ya, nyari orang lagi dari awal pastinya. Makanya kita yang sudah ada diperjuangin, kita nggak banyak kerja, kita difokusin untuk belajar. Ya kalau kayak gini guys, ya resikonya ke kita ya, kita gajinya nggak besar ya, kita pasti ada potongan gitu ya. Sepengalaman senpai-senpai kita orang-orang Kamboja ya, kita katanya penghasilan gajinya itu nggak besar seperti biasa, pasti banyak potongan. Ya gimana, kita kerja enggak, kita cuma belajar gitu kan. Nah, makanya ya kita untuk para pemagang tentu harus banyak bersabar ya. Kalau seumpama kita bekerja di Jepang itu harus banyak-banyak sabar. Kenapa? Ya kita di sini itu ya banyak untuk belajar guys ya. Enggak kayak kita kerja kayak di orang Korea terus Taiwan gitu kan, dia udah fokus nih sama pekerjaan. Dia udah nggak mikirin masalah pekerja belajar bahasa gitu kan. Dia cuma bisa bahasa dengan sendirinya ya, dengan bahasa sehari-hari, berkomunikasi dengan bosnya, temannya ya, yang selain negara Indonesia gitu, pasti kan komunikasi ya. Salah pemersatu itu kan pasti bahasa negara yang ditinggali, yang ditempati. Kayak saya ini kan sama orang Kamboja, jadi kita harus mau nggak mau kita ngobrolnya sama bahasa Jepang gitu guys.
Nah, saya di sini kebetulan saya belum kebagian ya, belum kebagian jatah. Jadi saya cuma berdiri mantau-mantau aja guys, bukan mandor ya. Yang tepatnya ya inilah saling mengamati gitu. Kalau ada yang teman tanya kita kasih tahu ya, terus kalau ada yang salah kita perbaiki gitu ya. Kalau tugas saya kayak gitu, kalau seumpamanya belum dapat jatah gitu kan, nah itu lihat saya kan berdiri aja gitu kan, memperhatikan, mengamati gitu. Kalau ada yang salah nanti saya tunjuk ini salah gitu guys ya, nanti pun saya akan dapat jatah guys ya, dapat jatah pasti saya akan mengerjakan itu sendirian. Jadi gini guys, jadi di perusahaan saya kita mengerjakan satu praktek ini guys, kita diharuskan dalam waktu 15 menit harus selesai. Gila nggak guys? Bayangin, kita ngerjainnya sampai lari-lari guys. Saya 15 menit itu sambil lari-lari guys masangnya. Kalau semuanya kita dibuat santai, nah kayak orang yang di depan saya itu bisa 20 menitan lebih guys. Jadi kalau kita mau kejar target 15 menit itu sampai lari-lari, nalinya juga kita harus cepat, nggak bisa lelet gitu guys ya. Beda dengan perusahaan lain. Jadi kalau menurut teman-teman saya yang penting tuh nggak kehabisan waktu aja kan. Waktunya itu guys ketika ujian nanti itu sebetulnya 40 menit, tapi karena berhubung di perusahaan saya nggak boleh lebih dari 15 menit guys. Bayangin aja harus selesai 15 menit. Nah ini orang ini guys yang ada sedang berjalan pakai kacamata ini adalah salah satu sensei saya yang ada di pabrik. Dia selalu ngajarin saya ya, memang dia kerjanya cepat guys, saya akui dia kerjanya cepat, makanya kita harus dituntut ikut cepat juga. Karena perusahaan saya termasuk kalau setiap ada ujian guys itu termasuk paling cepat pertama kali selesai dari peserta-peserta lain guys. Jadi kita juga dituntut harus cepat. Nah inilah yang menjadi tekanan kita guys. Bagi orang-orang Indonesia, kita dikenal orang Indonesia kan kerjanya nyantai gitu kan. Nah kita di sini dituntut cepat. Kalau kita nggak cepat kena marah guys. Tapi tenang saja, semua itu pasti kita akan bisa lewati karena terbiasa ya guys. Jadi untuk teman-teman yang kebetulan mau ke Jepang, jangan lupa siapkan mental ya. Nah ini kalau nggak siap mental ya pasti ngedown dan pengen pulang. Oke guys, itu saja. Terima kasih.